Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gladys Triana Riwita dengan NIM 12120120900 jurusan Hukum Keluarga kelas C. Di sini saya akan menyampaikan tugas ujian akhir semester mata kuliah Hukum Adat. Soal yang pertama yaitu jelaskan sistem kekerabatan, perkawinan, kewarisan, dan penyelesaian permasalahan. Dan untuk penguat jawaban saya, materi yang saya sampaikan ini saya ambil dari buku Hukum Adat. Buku ini cetakan kedua dari Depok Raja Wali Pers 2020 dari masyarakat hukum adat Minang, Melayu, Jawa, dan Batak. Baik, yang pertama yaitu dari adat Minang. Sistem kekerabatan yang menggunakan matrilinear, di mana pembentuk garis keturunan ini diatur menurut garis perempuan. Yang selanjutnya, sistem perkawinannya menganut sistem eksogami. Dalam sistem ini, orang diharuskan menikah dengan suku lain. Mengapa tidak boleh menikah dengan sesama suku? Takut dikhawatirkan ada kejadian yang tidak diinginkan, seperti bisa jadi nanti anaknya cacat. Yang selanjutnya, sistem kewarisan tidak menganut asas bilateral, tetapi ahli waris ini diambil hanya dari keturunan ibu saja. Penyelesaian masalah dalam adat Minang ini diselesaikan dengan cara musyawarah bersama kerapatan adat atau ninik mama. Yang kedua yaitu adat dari Melayu. Sistem kekerabatan Melayu ini menganut sistem parental. Sistem parental ini kedudukan dari pihak ibu dan pihak ayah itu sama saja. Maka dari itu silsilah dapat ditarik dari keturunan ibu maupun keturunan ayah. Yang selanjutnya, sistem perkawinan itu menganut sistem eleutogami, di mana dalam sistem ini diperbolehkan nikah sesuku. Dan sistem kewarisan dalam adat Melayu ini ahli waris mendapatkan bagiannya masing-masing atau disebut dengan bilateral. Tetapi warisan ini dibagikan setelah hari waris meninggal. Yang selanjutnya, cara penyelesaian masalahnya dalam adat ini diselesaikan dengan musyawarah mufakat bersama pemangku adat. Adat yang selanjutnya itu adat Jawa. Sistem kekerabatan dalam Jawa ini menganut sistem parental, di mana anak menghubungkan diri dengan kedua orang tuanya, ayah dan ibu. Sistem perkawinannya menganut sistem eleutogami, di mana dalam adat ini diperbolehkan nikah sesama suku, tidak memiliki larangan untuk nikah sesama suku. Sistem kewarisannya bisa juga dibilang dengan kewarisan individual, di mana harta peninggalan ini dapat dibagikan oleh ahli waris setelah ahli waris ini meninggal. Penyelesaian masalahnya dapat diselesaikan dengan musyawarah bersama ketua adat. Adat yang selanjutnya yaitu adat Batak. Dalam adat Batak, sistem kekerabatannya ini menganut sistem patrilineal, di mana anak menghubungkan diri dengan bapaknya. Garis keturunannya diambil dari laki-laki. Sistem perkawinannya itu eksogami, di mana orang Batak ini diharuskan menikah dengan lain suku. Jika mereka menikah dengan satu suku itu termasuk larangan, dan ditakutkannya ada bahaya di suatu saat nanti, entah nanti anaknya cacat. Dan dalam sistem kewarisannya ini sistem keturunannya dari pihak laki-laki atau bapak. Konsekuensi dari sistem ini yaitu patrilineal. Dalam pewarisan ini perempuan tidak ada hak dalam mengatur kewarisan. Penyelesaian masalahnya
melalui musyawarah adat di Dalihan Natoa atau dikenal dengan Tungku Berkaki 3 bersama ketua adat dan pihak yang bersengketa. Nomor 2. Tahapan perkawinan adat Minang. Yang pertama, marisi. Tahapan marisi ini tahapan pertama di mana pihak keluarga perempuan akan mendatangi pihak keluarga laki-laki. Yang kedua, maminang dan batimbo tando, dilakukan oleh pihak perempuan untuk meminang calon laki-laki. Yang ketiga, mahanta siriah, di mana mempelai meminta izin atau memohon doa restu kepada mamak-mamaknya, saudara, ayah, kakak yang telah berkeluarga dan sepupuh yang dihormati. Yang selanjutnya, babako atau babaki, diadakan beberapa hari sebelum acara akad nikah berlangsung. Malam bainai, manjapui marapulai, di mana calon pengantin laki-laki dijemput dibawa ke rumah calon pengantin wanita untuk melangsungkan akad nikah. Penyambutan anak daro, yaitu penyambutan di rumah anak daro. Akad nikah ini dilangsungkan dengan syariat Islam, diawali dengan pembacaan ayat suci, ijab kabul, nasihat perkawinan, dan doa. Bersanding di pelaminan. Setelah akad nikah berlangsung, pengantin akan disandingkan di pelaminan. Memulangkan tando, melewakan gala marapulai. Acara ini mengumumkan gelar untuk pengantin laki-laki, tanda kehormatan yang disandang sang pengantin laki-laki ini. Balantuang kanyang. Acara ini akan dipimpin oleh sepupu perempuan dan sang pengantin akan saling menyentuhkan keningnya. Mangarwa nasi kunyang, di mana mengisyaratkan hubungan kerja suami istri yang harus melengkapi satu sama lain. Bermain coki. Coki adalah permainan tradisional ranah Minang. Tari payung. Tarian ini dipercaya sebagai tarian pengantin baru. Manikam jaja. Manikam jaja adalah prosesi pernikahan adat Minang yang terakhir. 1 minggu setelah akad nikah, sang pengantin akan pergi ke rumah nenek mama pengantin laki-laki dengan membawa makanan. Adat Melayu, marisi, melakukan penilaian apakah gadis ini layak untuk dijadikan istri. Merasi merupakan kegiatan meramala keserasian antara pasangan yang akan dijodohkan. Meminang, apabila hasil merisi menunjukkan hasil yang baik, maka pihak keluarga laki-laki membicarakan untuk menentukan waktu peminangan. Mengantar tanda, di mana kegiatan ini dilakukan 4 atau 5 hari dari peminangan. Mengantar belanja, pihak laki-laki datang ke rumah wanita untuk mengantarkan keperluan belanja atau keperluan yang diinginkan oleh wanita di acara pernikahannya. Mengajak atau menjemput, diadakannya musyawarah antara keluarga, kemudian mengajak dan menjemput dilakukan untuk melaksanakan. Menggantung-gantung, persiapan ini dilakukan untuk menghiasi rumah dan membersihkan. Berandam merupakan kegiatan pencukuran bulu roma. Limau manis, limau tawar. Setelah kegiatan mencukur, ibu mengiringi calon pengantin perempuan sebanyak 3 kali dengan membawa buah kelapa yang dibentuk seperti puncak gunung dan dililit dengan benang 5 warna. Berinai, makna yang terkandung dalam kegiatan ini yaitu hidup baru. Artinya dengan berinai, sepasang muda-mudi telah melangkahkan kakinya memasuki kehidupan yang baru. Adat Batak, mangariri. Tahap ini biasanya dilakukan jika calon pengantin prianya tak dapat mencari pasangannya sendiri dikarenakan sedang ada di perantauan. Mangalehon tanda, makna pemberian tanda apabila seorang pria telah menemukan wanita sebagai calon istrinya. Marhusib atau melamar mempunyai makna di mana pihak laki-laki melamar perempuan yang akan menjadi bagian dari keluarganya. Marhata sinamot, membicarakan berapa jumlah sinamot dari pihak pria. Pundun saut, pihak kerabat pria akan mengantarkan ternak yang telah disembelih untuk diterima oleh pihak parboru. Martumpul, bagi orang Batak disebut juga sebagai pertunangan.
Martonggoraja membahas prosesi adat hari H lebih rinci lagi. Manjolu Pasu-Pasu Parbagosan, pemberkatan pernikahan. Ulaon unjuk, pesta adat. Dialab jual, jika pesta pernikahan dilangsungkan di rumah pengantin wanita, maka dilaksanakanlah acara membawa pengantin wanita ke tempat mempelai pria. Ditaruhon jual, jika pesta pernikahan dilaksanakan di rumah pria, maka pengantin wanita dibolehkan pulang ke tempat orang tuanya. Paula une, adat ini dimasukkan sebagai langkah untuk kedua belah pihak bebas yang saling berkunjungan mengunjungi setelah beberapa hari berselang upacara pernikahan. Manjaya itu pisah rumah dan mata pencarian. Biasanya kalau anak paling bungsu mewarisi rumah orang tuanya. Maningkir tangga, di mana orang tua dan keluarga pengantin mengunjungi rumah mereka dan makan bersama. Adat Jawa, prosesi pasang taruh, bleketepe, dan tuwuhan, berisi harapan pasangan yang akan segera menikah. Sungkeman ini sebagai penghormatan kepada orang tua. Siraman dilakukan oleh kedua orang tua dengan kerabat dekat. Midodareni, calon pengantin wanita ini berdiam diri di rumah sejak pukul 18.00 sampai 24.00. Biasanya sang mempelai diriasi dengan riasan sederhana. Serah-serahan di malam Midodareni, di mana di malam yang sama calon pria mengantar serah-serahan ke calon wanita. Balang gantal, pengantin saling melempar sirih. Nida endok, dengan tujuan mendapatkan keturunan dari buah hasil cinta mereka. Sindur, pengharapan agar pengantin baru ini siap menghadapi segala kesukaran dalam hidup. Kacar kucur, pria akan mengucurkan biji-bijian dan uang receh yang disimbolkan sebagai penghasilan. Dulangan, simbolnya atau kiasannya kalau pasangan ini diharapkan selalu rukun dan perhatian. Bubuk kawah, prosesi ini sangat dilakukan meriah. Bubuk kawah ini biasanya dilakukan saat menantu pertama, sebagai ungkapan rasa syukur kedua orang tua karena anak pertama kali menikah. Untuk menjawab soal nomor 3, di sini saya memakai jurnal dengan judul Pernikahan Masyarakat Batak Toba di Kota Kediri tahun 1990 sampai 2000. Ruth Oktaviani Napitupulu, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Surabaya. Jurnal ini menjelaskan bahwa upacara pernikahan pada masyarakat Batak Toba itu adalah hal yang sangat sakral, tidak dapat dilakukan dengan sembarangan atau asal-asalan, dan membutuhkan waktu. Tahapan itu berupa tahapan sebelum dan sesudah lamaran. Setiap tahapan merupakan rangkaian adat tradisi yang harus diikuti. Jurnal yang kedua dengan judul Perubahan Adat Perkawinan pada Masyarakat Melayu di lingkungan Pasiran, Kecamatan Perbaungan, Kelurahan Simpang 3, Pekan, Kabupaten Serdang 1980 sampai 2018. Sela Zelviana Suci, jurusan Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Medan. Jurnal ini menjelaskan bahwa banyak perubahan yang terjadi antara tahapan pewarisan masyarakat Melayu asli atau dalam perkawinan masyarakat Melayu zaman sekarang. Tahap perkawinan Melayu. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.